Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada ibu-ibu semua karena telah bersedia hadir dan mengikuti sesi P2K2 pada hari yang berbahagia ini. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, apakah di tempat tinggal ibu-ibu semua sudah ada sekolah PAUD-nya? Tolong dijawab. Ada ya? Ya. Baik, jadi sekedar informasi, saya ingin menjelaskan bahwa untuk kecamatan kita ini di Kuta Malaka, kita terdapat 10 buah sekolah PAUD. Dari total desa berjumlah 13 buah desa, ada 10 buah sekolah PAUD. Berarti hanya 3 desa saja yang tidak memiliki sekolah PAUD. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi kepada ibu-ibu, berapa orang di sini yang sudah mengantarkan anaknya ke sekolah PAUD? 10 orang ya. Ya, baik. Berarti dari total peserta kita yang berjumlah 20 orang, 10 orang sudah mengantarkan anaknya ke PAUD dan 10 orang lagi belum mengantarkan anaknya ke sekolah PAUD. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu yang sudah mengantarkan anaknya ke sekolah PAUD. Ada nggak kira-kira manfaat setelah ibu memasukkan anak ibu ke sekolah PAUD? Oke. Dari Ibu Rini coba dijawab. Anaknya jadi lebih sering bernyanyi, Bu ya. Baik. Kemudian dari Ibu Ani, anak lebih rajin membaca. Baik. Kemudian dari Ibu Sri satu lagi, anaknya jadi lebih banyak teman. Oke. Jadi apa yang dijelaskan oleh ibu-ibu tadi, Ibu Ani, Ibu Sri, dan Ibu Dewi, betul sekali apa yang dijelaskan tadi. Jadi kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai manfaat dari PAUD. Nah, apa yang dijelaskan oleh ibu-ibu tadi itu adalah termasuk dari manfaat jika anak kita masuk ke sekolah PAUD. Nah, kemudian kita akan bagikan kelompok ya untuk sekarang ya. Jadi total untuk kelompoknya itu sekitar 4 atau 5 orang. Jadi di sini saya nanti akan memasukkan satu kelompok itu 2 orang ibu-ibu yang telah memasukkan anaknya ke PAUD dan 2 orang lagi ibu yang belum mengantarkan anaknya ke sekolah PAUD. Jadi di sini nanti bisa bertukar informasi. Nah, bagaimana perbedaannya ketika ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke PAUD dengan ibu-ibu yang belum memasukkan anaknya ke sekolah PAUD. Nah, oke ya, kita bagikan kelompoknya. Baik, berarti ada 5 buah kelompok ya. Nah, jadi kan ini kita sudah punya kelompok nih. Sekarang untuk kelompok ini saya minta ibu-ibu semua untuk berdiskusi ya. Baik itu ibu-ibu yang sudah mengantarkan anaknya ke sekolah PAUD maupun ibu-ibu yang belum mengantarkan anaknya ke sekolah PAUD. Nah, tolong diskusikan apa saja kendala ketika ibu-ibu mengantarkan anaknya ke sekolah PAUD. Itu bagi yang sudah mengantarkannya. Kemudian bagi ibu-ibu yang belum mengantarkan anaknya ke sekolah PAUD, itu kendalanya kenapa? Nah, nanti tolong ditulis aja di kertas, kalau enggak dibaca oleh ketua kelompok. Ya, tolong didiskusikan, waktunya saya beri 2 menit. Silahkan ibu-ibu untuk berdiskusi. Oke, terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu untuk kelompok 1, apakah sudah dituliskan atau mau dibaca tentang kendalanya mungkin memasukkan anaknya ke sekolah PAUD? Oh, dari segi jarak ya Bu ya. Ya, oke. Dari kelompok 1 berarti menyebutkan kendala yang dihadapi yaitu berkaitan dengan jarak tempuh yang cukup jauh Bu ya. Ya. Kemudian untuk kelompok 2, oke. Dari kelompok 2 mengatakan kendala yang dihadapi yaitu berkaitan dengan biaya, baik itu biaya jajan maupun transportasi ketika mengantar anak ke sekolah.
Kalau dari kelompok 3 berkaitan dengan biaya juga. Yang terakhir dari kelompok 4 mungkin sama juga berkaitan dengan biaya. Nah, terima kasih ibu-ibu semua. Jadi sekarang saya akan menjelaskan sedikit solusi mengenai kendala yang ibu-ibu hadapi. Nah, yang pertama yaitu kendala yang dihadapi oleh kelompok 1, yaitu berkaitan dengan jarak tempuh. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau hal kendala ini berkaitan dengan jarak tempuh, saya rasa jarak tempuh yang ditempuh oleh ibu-ibu dari rumah ke PAUD itu tidaklah terlalu jauh. Mengingat sekarang pemerintah sudah membuat sekolah PAUD hampir rata di berbagai desa. Nah, seperti saya tanyakan tadi, atau saya berikan informasi tadi kepada ibu, bahwa di kecamatan kita sendiri aja itu ada 10 desa, itu sudah memiliki 10 PAUD. Berarti hanya ada 3 desa yang belum memiliki PAUD. Nah, kalau memang di tempat tinggal ibu tidak memiliki PAUD dan ibu harus menempuh jarak ke desa yang lain, pilihlah desa yang paling dekat dengan jarak rumah ibu. Jadi jarak yang ditempuh pun tidak terlalu jauh, dan saya rasa antara satu desa di kecamatan kita ini dengan desa yang lainnya itu tidak menempuh jarak yang jauh. Nah, kalaupun memang ibu kesulitan dalam jarak ini, ibu bisa menggunakan transportasi yang tidak perlu mengeluarkan biaya. Bisa menggunakan sepeda untuk mengantar anak ke PAUD, ataupun bisa juga ikut pada saat kawannya pergi, itu bisa dititipkan ke tetangga yang mungkin mau antar anaknya ke sekolah PAUD juga. Itu kan akan menghemat biaya juga ya. Nah, jadi mengerti Bu ya, kelompok 1 ya. Baik. Kemudian untuk pertanyaan untuk kelompok 2, 3, dan 4 saya jawab sekaligus. Kalau memang kendala yang dihadapi terkait dengan biaya, baik itu biaya jajan anak ketika nanti di PAUD, ataupun biaya katakanlah nanti ada kegiatan. Nah, biaya di sini kalau memang ibu terkendala dengan biaya ini, salah satu caranya adalah bisa ditangani dengan mengurangi atau menghilangkan kebiasaan jajan anak sehari-hari. Nah, katakan saja anak itu jajan perharinya 10.000 atau 5.000. Nah, kalau memang yang jajan 5.000, sebaiknya sehari-hari itu tidak usah dijajan atau jajannya 1.000 aja. Jadi 4.000 ini bisa ditabung dan bisa untuk digunakan untuk PAUD. Nah, begitu ibu-ibu ya. Jadi saya harapkan untuk ibu-ibu semua yang belum mengantarkan anaknya ke PAUD bisa mengantarkan anaknya ke PAUD, karena dengan anak kita pergi ke PAUD itu begitu banyak manfaat yang bisa didapat oleh anak. Selain tadi seperti yang dikatakan oleh ibu-ibu tadi, anak jadi rajin membaca, banyak kawan dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sangat penting didapat oleh anak. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.